Belum mulai di record, ini baru mulai. Oke, oke. Ya. Nah, oke, terima kasih Komting sudah bisa merecord. Nanti termasuk di kuliah VP yang berikut-berikutnya untuk tugas claim host dan merecord dari Komting ya berarti ya, Mukti ya. Nanti tolong diingatkan kembali teman-temannya kalau misalnya belum terrecord karena ini salah satu kegiatan online dan harus ada bukti recordnya gitu. Oke, saya mulai. Yang pertama ini untuk kuliah pengarahan ya, kuliah pengantar untuk visiting professor. Jadi program 3 in 1 itu memang salah satu program di fakultas yang mana eh, semua angkatan dapat gitu ya. Dan ini adalah kemungkinan visiting professor kalian yang pertama gitu ya di semester genap 2025-2026 yang mana untuk pelaksanaannya ini nanti kuliah VP ini atau kuliah 3 in 1 yaitu ada di semester ini di blok 4 ini dan di blok 5 di semester depan. Namun demikian untuk materinya sendiri, materi perkuliahannya untuk VP ini adalah materi perkuliahan dental material. Jadi untuk topik kita tahun ini adalah updated dental material and technology, di mana kuliah VP ini terintegrasi blok, terutama blok 3 dan blok 5. Dan pelaksanaannya, karena blok 3 itu ada di awal tahun, sehingga tidak memungkinkan dilakukan di blok 3, dan mengingat jadwal blok 3 memang sangat padat, jadi untuk perkuliahannya dilakukan di blok 4 dan di blok 5 semester depan. Tapi sebagian besar sih di blok 4 ini ya, di blok 4 nanti kemungkinan hanya eh, 3 pertemuan, kalau nggak salah ya. Itu. Jadi untuk topiknya updated dental material dan teknologi. Nah, kenapa kok VP ini penting dilakukan? Terutama kalian yang masih belajar ilmu kedokteran gigi dasar, lebih khususnya yaitu tentang dental material. Kita berharap bahwa ilmu yang kalian dapat itu termasuk apa yang memang basic diajarkan. Namun kami ingin ilmu kalian tuh bertambah dengan adanya transformasi eh, perkembangan gitu ya, perkembangan teknologi di bidang dental material yang terbarukan sehingga kami berpikir bahwa perlu diadakan sebuah kegiatan visiting professor yang mana mendatangkan narasumber yang advance di bidang dental material, terutama mengenai transformasi digital di dalam dunia kedokteran gigi. Nah, seperti ilustrasi di gambar ini, kalau yang konvensional, pemahaman mengenai dental material yang basic itu harus wajib diketahui seperti tentang bahan-bahan cetak gitu ya, yang konvensional. Nah, yang mana di VP ini kalian akan diperkenalkan juga tentang penguasaan biomekanika dan implementasi uh, klinis ya digital, yang mana itu sudah bukan hal baru lagi sebenarnya, di mana kalau dulu itu pencetakan menggunakan aginat, menggunakan elastomer. Nah, yang sekarang kita sudah ada alat scanning untuk mencetak dan memproses bahan restorasi itu secara computerized gitu ya, menggunakan CAD/CAM misalnya ya, computer aided CAD-D, computer aided design, dan CAM, computer aided machinery atau pembuatan restorasi dengan menggunakan digital, dengan menggunakan komputer gitu ya.
computer aided design, computer aided manufacture gitu. Nah, untuk itu kami perlu membuat VP ini gitu ya. Dan VP ini seluruh komponen evaluasi kehadiran dan nilai akhir dari program ini akan diinputkan dan diintegrasikan langsung ke dalam penilaian modul blok 3 gitu ya. Jadi mungkin kita untuk jadwalnya memang nebeng di blok 4 ya, yang sekarang ini sedang kalian jalani. Dan di blok 5 nantinya di semester depan. Dan untuk penilaian akan kesemuanya saya alokasikan atau saya masukkan ke dalam nilai blok 3, modul-modul di blok 3. Kenapa begitu? Yang pertama ya karena memang materinya ini terintegrasi mata kuliah blok 3. Dan yang kedua, mungkin saya bisa spill sedikit bahwa nilai-nilai di blok 3 itu masih belum maksimal gitu ya. Dari kalian masih ada sedikit orang, beberapa orang yang nilainya masih belum kategori aman gitu ya, masih belum lulus gitu istilahnya, masih di bawah C, karena kalau mata kuliah kan minimum nilai C ya. Nah, itu ada beberapa gitu, nggak terlalu banyak sebenarnya itu yang masih di bawah C gitu. Sehingga untuk mendongkrak nilai, maka memang perkuliahan VIP ini saya nilai sangat penting untuk kalian. Jadi nanti mohon diikuti arahan dari PIC atau saya sendiri untuk pelaksanaan dari perkuliahan 3-in-1. Ya. Oke, ini saya lewati saja, kita lanjut. Nah, untuk VP angkatan 2025 ini, dental material, nanti untuk narsumnya yang pertama ada Profesor Juka Peka Matinlina. Beliau ini adalah pakar di bidang biomaterial dan sains adhesi, yang mana afiliasinya yaitu berasal dari Universitas of Manchester, Inggris. Dan beliau sebenarnya bukan pertama kali mengisi di FKG UB. Kalian patut berbangga, kalian menjadi angkatan kedua yang mengikuti kuliah beliau. Angkatan sebelumnya itu kalau nggak salah angkatan 2023, 2025 udah nggak dapat prof juga, 2025 dapat prof juga. Jadi kenapa patut berbangga? Karena beliau ini termasuk peneliti dan akademisi terkemuka dunia ya kalau dibilang ya. Nah, beliau merupakan narsum internasional, narasumber internasional di bidang biomaterial yang sudah istilahnya menjadi profesor, baik profesor tetap yaitu di Manchester ini dan juga beberapa profesor tamu gitu ya. Itu di beberapa universitas terkemuka di dunia, termasuk kalau di Asia sendiri itu di Universitas Hong Kong, ya itu termasuk salah satu dental material yang paling kuat di Asia itu di Hong Kong itu. Beliau juga menjadi dosen di sana gitu. Jadi beliau ini H-indeksnya udah 51, jadi researchnya udah amat sangat banyak kalau dibilang ya. Jadi nggak kaleng-kaleng narsum kita kali ini ya. Jadi udah indeks 51, udah profesor dengan kredibilitas yang sangat baik. Nah, kita nanti untuk di kegiatan 3-in-1 ini akan ada 3 pertemuan dengan Profesor Juka Peka Matinlina. Nah, biasanya boleh dipanggil Prof Juka, boleh Prof Matinlina juga boleh. Nah, ini beliau tanggal 10 Juni, hari Rabu besok ya. Ini tentang dental adhesi. Nanti di 12 Juni hari Jumat itu ada AI ya, AI di dental material. Nah, ini sudah mulai masuk digital teknologi ya. Lalu nanti di blok 5 di 18 September, nah yang pertemuan ketiga ini maksudnya di blok 5 ya untuk Prof juga. Ini ada workshop ya, workshop strategi riset dan publikasi ilmiah internasional. Yang pertemuan ketiga ini nggak hanya kalian pendengarnya, tapi juga nanti kemungkinan dari dosen-dosen juga. Oke, ini adalah narasumber pertama. Lalu narasumber kedua. Narasumber kedua ini kita mendatangkan dosen praktisi, yaitu
Dr. Dedi Fadia, ya. Dr. Dedi ini alumni kakak kelas, alumni dari UB, ya. Dan beliau merupakan pakar dental material, memiliki sebuah klinik juga. Jadi memang selain akademisi, beliau memang lebih ke praktisi juga, gitu ya. Nanti akan memberikan di blog ini dua-duanya. Itu ada 2 pertemuan. Yang pertama dental luting semen dan workshop, bukan 2 pertemuan ya, 2 hari, tapi yang 17 Juni ini beliau akan memberikan 2 jam pertemuan gitu ya. Yang pertama yaitu perkuliahan, yaitu tentang dental luting semen. Lalu di jam berikutnya nanti ada workshop atau hands-on berupa clinical trick, sementasi, dan finishing untuk material restorasi. Nah, ini menjadi apa ya? Mohon maaf, prior knowledge kalian untuk dibawa di blok 5. Nah, di blok 5 nanti kalian sudah banyak aplikasi dari material-material yang sudah diajarkan di blok 3, lalu aplikasinya akan banyak juga di blok 5. Nah, nanti beliau ini akan sedikit memberikan gambaran gitu ya, bagaimana trik sementasi dan juga finishing dari material restorasi. Jadi kalau memang material restorasinya masih agak ngawang karena memang belum dapat, ya nggak apa-apa, diterima aja dulu ya. Nanti kalian akan bisa mengaplikasikannya di blok 5 dan blok 6 terutama. Lalu di 18 Juni juga ada perkuliahan clinical selection dan modern material. Di sini nanti mohon maaf. Baik, mohon maaf saya agak kurang enak badan sedikit ya. Lalu yang 18 Juni nanti akan ada kuliah Clinical Selection of Modern Material. Nah, di sini kalau kalian di blok 3 kan cuman diajarinya mungkin sebatas, oh komposit itu kayak gini. Terus keramik belum dapat ya, mungkin sekilas aja. Jadi nanti kalian di 18 Juni ini Dr. Dedi akan memberikan perkuliahan tentang zirconia, salah satu bahan yang saat ini banyak dipakai gitu ya, bahan modern saat ini yang secara klinik gitu ya banyak dipakai gitu ya, dan juga EMAX juga itu yang kayak gimana. Nah, nanti ada kuliahnya beliau. Ini semua yang diberikan oleh Prof juga dan Dr. Dedi ini semuanya applicable gitu ya, dan updated sesuai dengan topik kita. Yang mana mungkin topik-topik tersebut nggak ada di kuliah kami gitu, nggak ada di kuliah dosen internal kita, kuliah saya Dr. Penny atau dosen yang lain. Nah, jadi ini melengkapi gitu apa yang sudah didapat dari ilmu kedokteran gigi dasar, terutama tentang dental material. Oke, saya lanjut. Nah, sebenarnya ada satu narasumber lagi, yaitu Prof. Chun Lilin. Beliau ini dari National Yaming Chiao Tung University Taiwan. Nah, beliau ini pakar di bidang dental material. Sebenarnya bukan spesifik dental material ya. Beliau ini sebenarnya malah orang teknik, tapi
kuliah yang diberikan ini adalah tentang biomekanik dan digital yang aplikasinya itu banyak di kedokteran gigi gitu. Saya pernah berkunjung ke lab beliau dan labnya itu memang di situ banyak prostetik-prostetik kedokteran gigi yang beliau pegang gitu. Walaupun beliau bukan dokter gigi, tapi beliau memang expert di bidang biomekanik ya, terutama untuk biomaterial dan aplikasi prostetik. Salah satunya di kedokteran gigi, nggak hanya prostetik sih. Nggak hanya kedokteran gigi, sebenarnya kedokteran secara umum pun banyak diuji di lab beliau ini. Nah, namun sayangnya untuk Prof. Lin ini masih dalam konfirmasi ya, kami masih belum mendapatkan jadwal pastinya, tapi insya Allah akan dilakukan di blok 5 yang Prof. Lin ini, gitu ya. Seandainya beliau berhalangan memberikan perkuliahan di blok 5, nah ini kemungkinan akan bisa berubah untuk jadwalnya. Nah ini makanya masih belum bisa dipastikan untuk jadwal beliau, kalian berdoa saja, karena ini juga kalau beliau memberikan jadwal ini kalian beruntung juga ya, karena kalau di Indonesia itu kita punya SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Nah, di Taiwan itu yang megang SNI-nya Taiwan itu Prof. Lin ini. Jadi memang beliau sangat expert di bidang biomekanik seperti itu. Oke. Nah, ini tentang teknis dari pelaksanaan kuliah VP. Yang pertama, kewajiban dari mahasiswa adalah kehadiran ya. Kehadiran itu wajib. Seluruh mahasiswa diwajibkan hadir dalam setiap sesi, baik kuliah maupun workshop, dan absensi akan direkapitulasi sebagai syarat kelulusan modul blok 3. Nah, namun sepertinya kalau yang ini kalian jangan khawatir karena blok 3 kemarin kan kayaknya sudah di atas persyaratan 80% kehadiran ya. Jadi ini tinggal ngikutin aja. Untuk perkuliahannya kan semuanya insya Allah daring. Nah, untuk Dr. Dedi ini pun kemarin minta offline, tapi juga masih kami pastikan lagi. Tapi kemungkinan online sih nanti akan dikabarkan ke Komting, jadinya untuk online atau offline. Cuman defaultnya untuk perkuliahan VP ini adalah online ya. Tetapi kalian wajib on cam. Nah, di situ nanti akan makanya kami butuh record ya, nanti akan mungkin juga di screenshot gitu ya oleh bagian akademik. Maka untuk itu kalian wajib on cam. Lalu di akhir setiap perkuliahan itu akan ada sesi tanya jawab ya. Nah, di sini kewajiban kalian adalah setiap mahasiswa wajib menyiapkan minimal 1 pertanyaan. Ya, 1 pertanyaan aja, tapi setiap mahasiswa wajib. Minimal ya, boleh lebih dari 1 juga boleh. Gitu ya. Nanti di akhir sesi perkuliahan ketika sesi tanya jawab, silahkan selama waktunya masih ada, silahkan bertanya sebanyak-banyaknya. Karena bagi mahasiswa yang aktif berdiskusi dan aktif bertanya, itu akan ada penilaian tersendiri dan akan ditambahkan ke nilai modul blok 3 gitu ya. Jadi semuanya akan saya masukkan, kalau akan saya catat siapa aja yang nanya gitu ya, siapa yang kritis memberikan pertanyaan dan aktif dalam perkuliahan, itu akan ada apresiasi berupa tambahan nilai di blok 3 gitu ya. Ini saya wanti-wanti karena yaitu tadi di blok 3 beberapa orang yang nilainya ada yang masih kurang gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini untuk menambah nilai gitu ya di blok 3, terutama nilai keaktifan. Oke. Lalu bagi mahasiswa yang berhalangan hadir, ini sama sih seperti perkuliahan maupun kegiatan akademik yang lain gitu ya, harus konfirmasi kepada PJ mata kuliah. Dalam hal ini boleh ke saya karena PIC-nya ada 2 ya, ada saya dan ada Dr. Hanadia. Nanti silahkan bisa mengkonfirmasi alasannya apa, dan alasan yang diperkenankan dan masih dianggap hadir itu ya seperti biasa, yaitu karena sakit dan juga karena ada kepentingan surat tugas dari kampus, misalnya kalian mewakili kampus untuk hadir lomba atau
hadir kegiatan kemahasiswaan dan lain sebagainya. Izin resmi itu diperkenankan gitu ya. Selain itu mungkin bisa dianggap alfa. Nah, yang paling penting akan ada yang namanya tugas. Nah, tugas ini yaitu tugas individu, jadi bukan tugas kelompok, tapi tugas individu berupa pembuatan makalah. Makalahnya itu berupa file ya, nanti dikumpulkannya bukan hard file tapi soft file, minimal 30 halaman inti di luar cover, di luar daftar isi dan di luar daftar pustaka dengan ketentuan nanti kertasnya A4, lalu hurufnya Times New Roman ukuran 12 ya, untuk inti ya. Lalu untuk cover bebas terserah, untuk spasinya 1,5. Apa isinya makalah tersebut? Yang pertama adalah bab 1 yaitu pendahuluan, lalu bab 2 resume kuliah. Nah, jadi nanti kan di yang ke depan ini, yang masuk di semester genap ini dan pelaksanaannya ada di blok 4 ini, kalian jadi satu makalah. Jadi tugasnya satu ini aja, membuat resume perkuliahan Prof Juka dan perkuliahan Dr. Dedi. Jadi satu makalah ya, tidak terpisah. Jadi satu orang satu makalah resume kuliah. Lalu bab 3-nya tinjauan pustaka, dari penjelasan Prof Juka dan Dr. Dedi kalian lengkapi dengan literatur review yang dituangkan di tinjauan pustaka, boleh dari buku, boleh dari jurnal terbaru, monggo saja, silahkan dicari yang baik jurnalnya, lalu dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka, lalu bab 4 kesimpulan, dan yang terakhir ya tentunya daftar pustaka, gitu ya. Dan ini bagian inti ini minimal 30 halaman. Nanti karena perkuliahan kita terakhir tadi di 18 Juni ya untuk semester ini yang VP, yaitu Dr. Dedi tadi, maksimal pengumpulan makalahnya yaitu di tanggal 30 Juni 2026. Nanti akan dikumpulkan dalam satu drive dengan format filenya NIM_ nama lengkap kalian. Nah, nanti link akan saya berikan ke Komting untuk pengumpulannya. Jadi disiapkan, kuliahnya dicatat ya. Makanya record itu juga perlu supaya kalian bisa melihat lagi gitu ya perkuliahannya untuk membuat resume gitu ya. Tidak cukup resume, tinjauan pustakanya juga penting. Nanti akan ada penilaian di makalah ini. Jadi penilaiannya keaktifan bertanya tadi. Lalu yang kedua pembuatan makalah ini. Semuanya itu akan saya inputkan untuk menambah nilai di blok 3. Sekali lagi itu. Dan itu penting bagi kalian yang kemarin merasa nilainya masih kurang gitu ya. Silakan ditambahkan. Ini tidak berlaku hanya untuk yang nilainya jelek ya. Jadi yang nilainya udah bagus itu juga bisa mengangkat, kecuali yang udah A ya. Kalau yang sudah A ya nggak bisa lagi. A atau AB itu udah maksimal kan ya. Ya mungkin yang masih banyak, soalnya rata-rata B itu masih dominan ya, nilai yang B. Jadi itu bisa mengangkat nilainya supaya menjadi maksimal gitu. Jadi harapan saya dari VP ini selain menambah pengetahuan kalian dalam aplikasi kedokteran gigi, terutama hal-hal terbarukan gitu ya dari dental material, aplikasinya di bidang klinis, digital transformasi untuk kedokteran gigi, dan selain itu juga untuk assessment gitu ya. Itu keperluan saya juga karena saya lihat nilai kalian banyak yang masih kurang untuk blok 3 kemarin gitu. Harapannya kalian bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan mendapatkan manfaatnya. Pesan saya mungkin ada beberapa perkuliahan yang bila kalian merasa ini terlalu berat gitu ya. Kayak kalian masih roaming gitu. Roaming itu apa ya? Kayak aduh ini apa ya penjelasan Prof Juka atau Dr. Dedi ini kok nggak nyantol gitu di otak kalian. Misalnya ada kayak gitu. Simpan aja dulu gitu ya. Karena memang saya memaklumi bahwa kalian ini kan masih blok awal gitu ya. Jadi ilmu klinisnya itu masih agak-agak ngawang gitu istilahnya. Ngawang itu belum benar-benar memahami. Nanti itu bisa dikombinasikan dengan pengetahuan di blok-blok berikutnya gitu. Jadi kalau udah
masuk di blok-blok klinis gitu ya, blok 5 ke atas itu baru kalian akan benar-benar ngeh, oh ini yang waktu itu dijelaskan di dental material kayak gitu. Nah, jadi nggak apa-apa, telan dulu aja, pahami sebisanya gitu ya. Itu nggak masalah, nanti insya Allah akan bermanfaat di blok-blok atas ketika kalian sudah mendapatkan materi-materi yang lebih ke klinis kayak gitu. Ya, karena memang ini judulnya kedokteran gigi dasar, jadi mungkin memang saya pun pengalaman saya dulu zaman kuliah kalau kedokteran gigi dasar tuh awal-awal roaming ya, agak-agak kok nggak paham ya gitu ilmunya ini. Tapi setelah eh, dikombinasi dengan pelajaran klinis baru, oh ini yang waktu itu dimaksud dosen tentang prinsip-prinsip biomekanik kayak gitu ya. Harapan saya seperti itu. Tapi semoga kalian bisa menikmati dan jangan disia-siakan karena narsum kita ini sudah benar-benar expert di bidangnya gitu. Jadi sangat sayang kalau kalian tidak mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Saya wanti-wanti ini karena kuliahnya memang online ya. Online itu kan banyak distraksinya ya. Yang ini, yang itu, sambil ini, sambil itu gitu. Harapannya kalian serius mengikuti perkuliahan ini, makanya kami juga mensiasatinya kalian wajib on cam juga, gitu ya, wajib aktif juga, gitu ya. Tentunya juga kami akan mengamati sehingga nanti tentunya bisa meningkatkan assessment perkuliahan kalian seperti itu. Mungkin begitu saja pengarahan dari saya. Saya cukupkan untuk slide-nya. Silahkan bila ada pertanyaan. Saya rasa nggak ada ya kalau kuliah pengarahan cukup. Nanti untuk PPT-nya saya share via Mukti ya, titip ya Mukti ya, nanti bisa dibagi ke teman-temannya yang lain. Oke, cukup ya, mungkin itu saja pengarahan dari saya. Semoga kalian mendapatkan manfaat nanti dari kegiatan VP. Ini VP pertama, dinikmati. Nanti di semester-semester berikutnya akan ada banyak narsum dari berbagai negara gitu ya. Cuman kayaknya yang di luar Asia agak sedikit sih, ya termasuk yang dari Inggris ini, Prof juga ini termasuk salah satu yang istimewa gitu. Ya, mungkin itu aja ya. Kita ketemu lagi di perkuliahan-perkuliahan yang lain. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.